dari AA2 Sore. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mekanisme Keuangan Berbasis Sewa Menyewa. Nah, di dalam mekanisme ini ada pembiayaan ijarah. Teori yang pertama yaitu pengertian al-ijarah. Al-ijarah disebut akan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, manfaat yang dimaksud di sini itu barang yang berguna dan mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan ataupun musnah. Nah, manfaat di sini yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dibayar. Contohnya itu rumah yang disewakan atau dikontrakkan untuk suatu perjalanan yang jauh. Nah, teori yang kedua itu ada landasan ijarah. Yang pertama itu Al-Quran. Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nas Al-Quran, di antaranya Quran surat At-Talaq ayat 6. Yang kedua itu ada hadis. Kebolehan melakukan transaksi al-ijarah didasarkan juga kepada hadis. Di antaranya Ahmad Abu Daud An-Nasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA menyatakan, dahulu kami menyewa tanah dengan atau jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan emas atau perak. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua itu ada musyawarah dan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Yang ketiga jaminan. Yang keempat dokumentasi. Yang kelima saksi. Adanya saksi di sini untuk sebagai alat bukti. Yang keenam wan prestasi. Nah, wan prestasi ini yang diberlakukan bila nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, berikutnya kita masuk ke teori yang ketiga. Rukun ijarah mutahiyah bitamlik terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama penyewa atau mustajir, yang kedua adalah pemilik manfaat atau pemberi sewa atau muzir, yang ketiga itu ada objek sewa atau mazur, yang keempat ada harga sewa atau uzrah, yang kelima ada ijab qabul. Ijab atau ungkapan menyewakan dan qabul atau persetujuan terhadap sewa menyewa. Nah, kita masuk ke teori yang keempat, yaitu ketentuan ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama itu ketentuan ijarah ada 2. Yang pertama rukun dan syarat ijarah. Yang kedua ada ketentuan objek ijarah. Nah, masuk yang kedua, ketentuan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama itu ada ketentuan umum. Yang kedua itu ada ketentuan ijarah mutahiyah bitamlik, terbagi juga menjadi 2. Di antaranya yang pertama, pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah
adalah wa'ad dan hukumnya itu tidak mengikat. Nah, kita masuk ke teori yang kelima, aspek teknis. Yang pertama itu ada implementasi ijarah. Di situ pun ada tujuan objek sewa, spesifikasi objek sewa, pemilik sewa, penyewa atau nasabah, sewa atau ujrah. Yang kedua, dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini itu seperti surat persetujuan prinsip. Yang kedua itu akad ijarah perjanjian, pengikatan jaminan. Yang terakhir itu surat permohonan. Kita masuk ke teori yang keenam, berakhirnya akad al-ijarah. Pada ulama fikih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika yang pertama, objek hilang atau musnah, dan yang kedua, pegangan waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad, dan yang keempat, apabila ada uzur pada salah satu pihak. Nah, kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu yang ketujuh, jenis-jenis al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada ijarah mutlaqah atau ijarah mutlaqah. Ini disebut juga dengan leasing, adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam perekonomian sehari-hari. Dan yang kedua itu adalah ijarah mutahiyah bitamlik, yang berarti mutahiyah bitamlik adalah transaksi yang disebut dengan al-ijarah. Al-mutahiyah bitamlik atau IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai mekanisme keuangan berbasis sewa menyewa. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.